Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kasus dua orang anak yang menghabisi ayah kandung dan ayah tirinya. Yang satu karena minta uang 1 juta rupiah untuk membeli velg namun tidak dikasih. Dan yang satunya karena kesal ibunya ditelantarkan oleh ayah tirinya. Lantas bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Bagi sebagian orang tua, anak adalah anugerah. Sebagai anak juga sudah sewajibnya untuk menghormati orang tuanya, baik itu orang tua kandung ataupun orang tua tiri, dan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan finansial yang baik ataupun kurang baik. Setidaknya jika ada masalah bisa dibicarakan secara baik-baik. Namun tidak dengan kasus yang sedang kita bahas kali ini. Kasus ini terjadi di Gresik, Jawa Timur dan di Kalimantan Selatan. Muh Masudi Hidayatullah atau Dayat telah menghabisi ayah tirinya karena merasa kesal ibunya telah ditelantarkan oleh ayah tirinya itu. MY atau Mulyadi juga telah menghabisi ayah kandungnya karena tidak diberikan uang sebesar 1 juta rupiah untuk membeli velg sepeda motor. Kasus pertama dimulai dari seorang pria bernama Muh Masudi Hidayatullah atau Dayat yang merupakan warga Dusun Grogol, Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan berusia 24 tahun. Mulyadi memiliki ayah tiri bernama Askuri berusia 76 tahun yang merupakan takmir masjid di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur. Usut punya usut, Dayat merupakan seorang narapidana kasus curanmor yang bebas dari rutan pada pertengahan Juli 2020 melalui program asimilasi. Selama di tahanan, Dayat mendapatkan berita kalau ibunya telah ditelantarkan oleh ayah tirinya itu. Ibunya tidak diberi penghidupan yang layak, juga tidak dinafkahi. Hal ini membuat Dayat menjadi kesal. Saat Dayat keluar dari tahanan, Dayat masih bisa memendam amarahnya. Hingga pada suatu hari, Dayat mendatangi rumah ayah tirinya untuk memastikan keadaan ibunya. Saat Dayat sedang berbicara dengan ayah tirinya, terjadi kesalahpahaman yang membuat Dayat jadi naik pitam. Dayat lantas mendorong ayah tirinya sampai terjatuh dan kepalanya terbentur pintu hingga mengakibatkan ayah tirinya meninggal dunia. Pada 6 Juli 2020 pagi, keluarga Askuri dikagetkan dengan tubuh Askuri yang terkapar bersimbah darah di pintu kamarnya. Saat ditemukan keluarga, wajah Askuri terdapat beberapa luka lebam dan ada beberapa luka goresan. Selain itu, juga ada bekas darah yang tercacar di lantai depan kamar dan spray kasur di rumah Askuri. Keluarga yang mengetahui hal ini mengira Askuri meninggal karena terjatuh dan tidak ada kecurigaan sedikit pun. Pihak keluarga lantas memandikan dan memakamkan Askuri seperti pada umumnya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, muncul kecurigaan dari warga dan tetangga sekitar. Menurut mereka ada kejanggalan atas meninggalnya Askuri. Mereka curiga dengan luka di wajah Askuri dan bekas darah yang berceceran di lantai depan kamar. Warga pun lantas melaporkannya kepada pihak berwajib. Usai menerima laporan, pihak berwajib lalu melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, Dayat pun diamankan saat bertamu di rumah warga desa atau Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur pada Minggu 19 Juli 2020 malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pada keesokan harinya, Senin 20 Juli 2020, polisi dibantu tim DVI Polda Jatim melakukan pembongkaran makam dan otopsi di pemakaman Desa Serah, Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur. Pada waktu bersamaan, polisi mengerahkan sedikitnya 7 penyidik untuk memeriksa saksi-saksi di Balai Desa Serah. Begitu terkumpul bukti dengan dikuatkan pengakuan Dayat, polisi akhirnya menetapkan status tersangka kepada Dayat. Kini tersangka Dayat telah ditahan dan kembali masuk jeruji tahanan. Dan atas perbuatannya, Dayat dikenakan pasal 351 ayat 3, jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus kedua terjadi di Kalimantan Selatan. MY atau Mulyadi merupakan seorang pemuda berusia 35 tahun.
Diketahui Mulyadi tinggal terpisah dengan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya sendiri tinggal di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Suatu hari Mulyadi ingin sekali membeli velg sepeda motor seharga 1 juta rupiah. Karena tidak punya uang, Mulyadi lantas meminta uang kepada ayahnya. Tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali Mulyadi tengah meminta uang itu kepada ayahnya. Akan tetapi ayahnya selalu menolak permintaan Mulyadi itu. Dan pada terakhir kalinya Mulyadi mendatangi rumah ayahnya dalam keadaan sepi. Lagi-lagi Mulyadi meminta uang itu dan lagi-lagi ayahnya juga menolak memberikan uang kepada Mulyadi. Mulyadi yang tidak diberikan uang oleh ayahnya lantas menjadi emosi dan menghabisi ayah kandungnya sendiri. Usai menghabisi ayahnya, Mulyadi tidak kabur, melainkan Mulyadi berdiam diri di sekitar rumah dan menunggu ibunya yang saat itu sedang pergi. Sesampainya di rumah, ibu Mulyadi kemudian mencari ayah Mulyadi, namun dia tidak menemukannya. Akan tetapi ibu Mulyadi menjadi terkejut setelah menemukan darah berceceran di dalam rumah. Ibu Mulyadi lantas menyusuri jejak darah yang berceceran itu dan menemukan ayah Mulyadi di sebuah kamar yang sudah dijadikan gudang dalam keadaan luka. Melihat itu, ibu Mulyadi lantas berteriak sambil memeriksa tubuh ayah Mulyadi yang sudah dingin dan berusaha memberikan pertolongan dengan memanggil warga sekitar rumah. Tapi dengan kondisi ayah Mulyadi yang terluka parah, nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Ibu Mulyadi beserta warga sekitar lantas melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi terdekat. Pihak kepolisian pun dengan mudah menangkap dan mengamankan Mulyadi karena Mulyadi sendiri tidak kabur. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti, yaitu satu bilah pisau yang dibuang di bawah pohon asam dengan jarak 30 meter dari rumah ayah Mulyadi. Dan diduga pisau itu digunakan Mulyadi untuk menghabisi ayahnya. Hal ini diperkuat dengan luka sayatan di leher dan di perut ayahnya. Saat diperiksa, Mulyadi mengakui semua perbuatannya. Mulyadi juga mengaku dirinya tega melakukan itu lantaran Mulyadi minta uang sebesar 1 juta rupiah kepada ayahnya untuk membeli velg sepeda motor. Namun ayahnya tidak memberinya sehingga membuat dirinya emosi. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga Mulyadi mengalami gangguan jiwa. Dari informasi yang diperoleh, Mulyadi sempat menjadi pasien rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti jika Mulyadi mengalami gangguan jiwa atau tidak. Untuk membuktikan gangguan jiwa atau tidaknya, rencananya pihak kepolisian akan melakukan observasi dan meminta keterangan ahli kejiwaan di Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan atas perbuatannya, Mulyadi akan dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari kasus ini bisa kita petik pelajaran bahwasannya menghormati orang tua itu penting sekali, baik itu orang tua kandung ataupun orang tua tiri. Dan jika ada sesuatu bisa dibicarakan baik-baik tanpa adanya emosi. Sebab emosi itu sendiri bisa menghancurkan diri kita sendiri. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.